Satu, dua. Dari belakang, Pak. Oke, selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kepercayaan kepada kami di film bersama support dari tim yang Jadi kami dalam hal ini memberikan pelatihan dan simulasi ini tujuannya hanya satu, Bapak. Jadi kita mampu memiliki, tapi kita harus mampu menggunakannya. Jadi pada saat kejadian kebakaran, bagaimana trik dan tips cara memakainya. Satu yang kadang-kadang yang kadang persoalan hal-hal yang besar itu berangkat dari hal-hal yang kecil ya Pak ya. Kadang kita tahu menggunakannya, tapi pada saat pelaksanaannya kita terhambat. Step-stepnya yang belum di maintain atau bagaimana nanti kita tunjukkan caranya memutuskan segel agar gampang tekanan semprot ini dioperasikan, kemudian cara mengeceknya. Nanti kita kali ini mungkin maintain recordnya aja yang ditempelkan sama vendor sebelumnya. Nah, nanti kita berikan kartu Pak, itu bonus juga untuk PT Sarana Jambi Utama. Jadi nanti kita tunjukkan trik-triknya seperti apa. Kemudian nanti ini ada dua langsung masuk ke tenis atau langsung masuk ke tenis saja. Nah, jadi ini Bapak-bapak, mungkin boleh agak merapat lagi Pak supaya lebih jelas. Begini Pak. Nah, ini kondisi alat pemadam api ringan yang kita singkat dengan APAR Pak ya. Di sini sengaja kami bawa khusus tabung demonstrasi. Kalau kami memberikan pelatihan dan simulasi, biasanya kami berikan satu sampel atau beberapa sampel bagaimana tata cara pada saat terjadi kebakaran. Nah, kami perkenalkan dulu kalau untuk performan dari APAR, yang pertama itu tekanan semprot Pak. Kalau bahasa APAR-nya itu head handle palep. Kemudian meteran, pressure gauge. Kalau di posisi ini karena agak kabur Pak ya, saya kasih contoh aja. Kalau di posisi seperti ini, Bapak-bapak tahu nggak ini? Posisinya seperti apa ini? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak. Gimana Pak? Masih berisi. Nah, masih berisi. Atau full pressure. Pressernya ini Pak, itu 12 bar pressure. Jarak semprot efektifnya 1 meter sampai 1,5 meter, maksimum 2 meter. Nah, dari objek kebakaran. Jadi pada saat kebakaran, sikap yang perlu kita perhatikan saat memegangnya. Yang paling penting, balik lagi yang saya kasih tahu tadi, jangan sampai panik pada saat terjadi kebakaran. Pegang hose-nya tuh mantap Pak. Memang betul-betul niat mau memadamkan api. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, padamkan Pak. Setelah selesai api tersebut padam, jangan Bapak-bapak tinggalkan. Prinsipnya sama seperti kita membakar sampah Pak. Pada saat hujan, gerimis, sampah, kalau sudah jadi Pak apinya, Bapak tinggalkan aja. Hidup tuh Pak di bawahnya. Benar Pak? Sama dengan kebakaran lahan gambut. Nah itu jangan Bapak-bapak tinggalkan. Tungguin Pak media tersebut, misalnya contoh di belakang, misalnya di belakang truk ini misalnya kan. Tungguin sampai benar-benar dingin, ada kansnya, ada peluangnya api menyala lagi. Nah, tergantung suhu dan support daripada udara pada saat itu, cuaca. Kalau panas support ya Pak. Karena ada 3 komponen berdasarkan segitiga api itu. Dia support dari udara, ya kan? Angin, bahan bakar, kemudian situasi pada saat terjadinya kebakaran itu. Misalnya di engine,
di engine mesin kendaraan. Itu kan panas yang mensupport api tersebut bisa menjalar. Yang mau kita padamkan ini Pak, mumpung rambatan api kecil. Kalau sudah membesar, nah itu di luar kekuasaan kita Pak. Jadi api kecil itulah yang mau kita padamkan. Oke Pak, kita lanjut lagi. Kemudian ini selang. Ini selang namanya Pak, hose. Ya kan? Ini kami bawa contohnya. Ini yang namanya segel Pak. Selama ini kan pakainya segel seperti ini. Cuman ada beberapa user, customer kami yang komplain. Katanya pada saat mutusin Pak, tangan sudah sakit, disentak begini. Kadang-kadang ada yang luka di daerah sini ya Pak. Ya kan, di daerah jarinya nih, tidak putus. Benar apa tidak? Ada tidak bapak-bapak sini yang pernah mengalami? Belum. Memadamkan api Pak. Memadamkan api pakai apa? Ada tidak yang pernah mengalami? Nah, bapak-bapak sekarang saya kasih mau langsung merasakan langsung Pak ya. Coba bapak yang mau jadi peragaan, coba. Bapak putuskan ini. Metode yang bapak gunakan seperti apa? Nanti saya kasih tahu. Coba bapak putuskan. Om Tobing, Om Tobing. Coba siapa? Bapak-bapak. Nah, bapak. Bapak putuskan ini. Ini suasananya bapak misalkan pada saat terjadi kebakaran Pak ya. Nah, coba bapak putuskan. Coba bapak putuskan seperti apa? Tarik, jangan digigit. Nah, ini benar. Cuman bapak terlalu tergopo-gopo. Ya namanya panik itu tadi. Betul. Udah lain. Itu makanya ada pelatihan Pak supaya tidak panik. Jadi sebenarnya Pak, metode memutuskannya itu kalau yang pakai segel tipe ini Pak. Jadi ininya nggak usah ditarik Pak. Cukup ini bapak tahan, putar aja begini Pak. Nah, putar. Cuman agak lama prosesnya. Biar cepat. Biar cepat. Cuman kadang-kadang tuh kan kita kan namanya kejadian kebakaran itu tanpa kita sangka, tanpa kita duga datangnya kapan. Kalau kita sudah tahu kejadiannya enak. Kan gitu. Wah, siap-siap. Kebakaran api. Oh, apa harus sudah disiapkan? Kadang-kadang di luar daripada persepsi kita. Nah, menurut Bapak mutusin seperti itu tadi Bapak yang melaksanakan sulit apa tidak Pak? Bisa juga sulit. Bisa juga sulit. Ininya ini ada juga yang kuat. Nah, begitu ya Pak ya. Iya, ada Nah, yang ini kuat saya contohnya. kasih contoh. Ini saya turunkan dulu Pak ya. Ini karena begini, safety itu ilmunya adalah ilmu jangan kita sampai panik, mengatasi panik dan senyaman-nyamannya menggunakan equipmentnya Pak ya. Jadi ini saya bawa contoh. Satu yang disegel seperti ini, satu yang disegel seperti ini. Nah, coba deketin Bu. Waktu memutuskannya, coba Pak lihat-lihat ya. Nah, nih. Ini Mbak ya. Enak Pak? Ya, simpel itu. Cocok Pak? Cocok. Nah, ini yang kedua, yang kayak Bapak lakukan tadi. Agak rumit yang Udah berapa lama ini Pak? Muter gini, api udah menjalar itu. Nah, selama Bapak memutuskan ini, makan waktu kan tidak mungkin. Api itu sistemnya Pak per detik dia tuh Pak menjalarnya. Nah, baru kita putuskan. Kalau Bapak ingat lagi, Bapak goncang ini. Digoncang. Ini pasang dulu Pak seperti ini. Nah, kan? Nanti ada medianya itu yang turun. Nah, coba satu lagi Bapak-bapak siapa yang mau mengguncangnya coba. Silakan Pak. Ayo Andre. Supaya tahu. Nanti bisa ditularkan ilmunya kan. Nah, Kayak ini yang tenaga kalian nih. nah. Kalau ada dua orang. Ya, dibalik Pak, dibalik. Kayak Gini ya. enggak usah Pak, enggak perlu. Sekali. Nah, Kalian. seperti ada media yang turun enggak Pak? Molekul-molekul. Ada kan Pak? Nah. Air apa tepung re? Oke, dah Pak. Sekarang untuk melakukan testing untuk pemadaman kebakaran, untuk membuktikan itu 12 bar pressure. Ini kan, coba ya. Dites aja seperti ini, Pak. Nah, itu berarti berfungsi. Tidak beku. Jadi nanti 12 bar pressure itu jarak efektifnya yang saya bilang tadi 1 meter, 1,5 meter, maksimum 1 sampai 1,5 meter, maksimum 2 meter. Itu jarak amannya.
Dan Bapak harus melihat arah angin. Ingat Pak, waktu memadamkan harus ingat arah angin. Api itu jilatan apinya bisa dikenali Pak. Kalau dia lurus, kita kenalin jilatan api. Kalau dia lurus ke atas, relatif apa? Itu berarti angin lagi stabil. Tapi kalau dia ke arah Bapak, jangan Bapak ngikutin jilatan apinya. Harus Bapak menyamping atau menghindar lagi. Nah, jangan pula lagi Pak, waktu Bapak memadamkan api tersebut, posisinya Bapak terlalu dekat dengan jilatan api itu. Atau di atas jilatan api Bapak tembakkan ini, ditembakkan ini 12 bar ini. Posisinya nanti api itu malah kena ke tubuh kita. Itu bahayanya Pak. Jadi jangan sampai kita menyelamatkan aset atau kita menyelamatkan dari bahaya kebakaran, kita pula kena resikonya. Api padam, Bapak selamat. Paham ya Pak ya? Nah, kami sarankan ini sebenarnya Pak tidak hanya di lingkungan kerja. Kalau bapak-bapak ada rezeki, ya kan? Misalnya Bapak perlu juga memilikinya Pak untuk di rumah. Jangan sesekali Pak untuk kebakaran yang disebabkan oleh meteran listrik, Bapak siram pakai air. Kalau kita sedang panik, posisi meteran listrik ini sedang berkobar api Pak ya, Bapak siram pakai air. Orang sedang panik, taruhlah anak istri Bapak ini berlarian ini kan ketakutan kan, keinjak Pak air yang ngalir tadi, api ini lagi berkobar nih Pak ya. Set Bapak siram, ada pereda dia matinya Pak. Dia turun, ngalir, keinjak itu Pak. Nah, nggak tahu lagi saya. Kalau yang disebabkan oleh listrik, jangan berhubungan dengan air. Yang paling bagus medianya adalah yang akan kita peragakan tersebut, yang ini. Yakni dry chemical powder, bubuk kimia kering. Nah, kalau berdasarkan regulasi peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 80 bahwa regulasinya aturan untuk dry chemical powder ini bergaransi 1 tahun. Jadi 1 tahun sekali harus dilakukan perawatan. Sampai di sini bapak-bapak ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Pak, mau tanya Pak, tadi kan Mama bilang bezelnya itu kayaknya tipis banget Pak. Rentan nggak kalau kita taruh di mobil? Kan kita kan tahu sendiri armada kita ini goncang segala macam, terus juga penyimpanan kita itu kan nggak dibantu nanti di bawah. Rentan nggak kalau seandainya ada goncangan lepas gitu? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya sih enggak. Karena itu tergantung dari peletakannya. Kalau peletakannya tidak terlalu sulit untuk diraih pada saat terjadi kebakaran tidak masalah. Yang segel yang tadi ya Bu ya, Iya, saya kasih contoh tadi ya. Tadi kan gampang banget tuh buat gitu. Tapi saya tadi kan sebenarnya ngasih contoh tadi memberikan request dengan gitu. dengan bapak-bapak. Kalau rasanya itu kan biasanya kan user itu kepengennya nyarinya yang nyaman. Gampang ya. Nah, yang gampang, yang nyaman pada saat terjadi kebakaran tidak sulit. Nah, menurut bapak-bapak, sel pin atau segel mana yang efektif? Seperti yang tadi saya putar, atau bapak mau yang seputus ini pakai bahannya ini tembaga halus Pak, 1 serat rambut aja ini. Nah, ini aja udah gampang putus ya. Iya, betul. Makanya teman-teman gimana? Ini kita sepakatnya masuk segelnya yang gampang. Bagus seperti ini. Enggak keras-keras ya, Pak, ya. Nah, coba Bapak yang mutuskan Pak. Ayo, ada yang Silakan, bisa. Bapak yang mutuskan. Nomor one. Itu berdasarkan nyaman dulu. Ah, Bapak yang ini Pak. Coba. Nah, jangan ditarik Pak, diputar. Putar. Gampang. Menurut Bapak gampang enggak itu? Gampang. Gampang. Cocok. Nah, sudah kalau gitu. Yang bener-bener Gampang keras, Pak. dipokok. Tapi kalau untuk mobile, kalau ini kita rekomendasi Bu memang cocok. Iya. Tahu-tahu nanti betul kata Bapak tuh. Lagi tidur kan kecegat, bos, bus nembak sendiri kan? Keluar putih ya Pak. Iya. Belum api padam, gatonya padam. Orang yang padam. Kena juga kena marah. Cocok Pak? Cocok? Kira-kira ada yang masih membingungkan Pak? Ada yang mau ditanya? Silakan, monggo. Pak, lagi Pak. Ah. Itu untuk yang nozzle-nya Pak, selangnya. Nozzle? Ya, tadi kan ada yang patah tuh Pak yang punya kita. Oh, nozzle. Hose. sorry. Ya. Yang patah Pak, yang sebelah ujung. Ya. Nah itu. Itu mobil siapa ya? Ini kemungkinan kemungkinan tertindih. Udah pergi.
Nah itu Kemungkinan- kenapa bisa sampai kayak gitu? Jadi kan coba minta tolong dikasih penjelasan Pak. Penimpanannya Bu kurasa Iya, tuh Ya. ini dia. Sebenarnya kalau peletakan baring itu Pak, peletakan baring itu yang bagusnya sih seperti ini. Gitu. Kalau Bapak Tolong mau dilihat. peletakan baring Pak ya. Iya, Nah, kadang nyimpan di atau bawah yang beginikan. supaya misalnya dia tidak bergerak-gerak, letakkan aja seperti ini Pak. Dia kan saling ini, saling ngunci ini. Jadi Dia kan kalau nggak ada juga apanya ini lagi. Barangnya itu. kalau ini mungkin tertindih kata Bapak tuh tadi sampai kayak gini kan Pak ya. Nah, lihatnya aja kesian nih Pak. Kan? Nah, jadi pas baring itu, misalnya ini kan kita kan biasanya nyusun apar begini Bu. Jadi Iya. dia saling ngikat ini, nggak bakal ini. Atau kalau mau dibalikkan seperti ini juga boleh. Nah, kan ibarat mobil kan, goncangan. Ibaratnya kan begitulah kira-kira. Oke, bapak-bapak masih ada yang membingungkan? Nggak masalah? Ini lagi pertanyaan inilah yang saya tunggu dari tadi Pak. Betul. Bapak ini paham nggak Pak? Pertanyaan bapaknya ada yang bisa menerjemahkan? Ada nggak? Berapa kali sempurna? Berapa kali sempurna? Nah, itu maksudnya Pak. Berapa kali jos ya Pak ya? Iya Pak. Cus, gantian lagi. Cus, gantian lagi. Kurang lebih 3 orang Pak, untuk 3 kilo. 3 orang. Tapi kadang-kadang Pak, ada user ini yang kadang-kadang kalut pemikirannya, panik gitu kan. Dihajarnya terus Pak, sampai Pak, sudah mati kata kawannya, sudah mati, sebentar. Masih ini, masih. Pokoknya selama sejauh ini udah bisa nyemprot, keluarkannya terus Pak. Padahal napi sudah mati. Nah itu jangan juga tuh Pak. Itu menjaga. Jadi, yang paling bagus, bus mati Pak, tunggu dulu, stop dulu. Nah, begitu dia ada rambatan dikit lagi, hajar lagi Pak, bus. Jadi jangan pas padam, Bapak tinggalkan. Lebih gawat lagi, ada apar, begitu turun dari mobil, Bapak minta tolong dengan yang lain. Api sudah menyala Pak. Kebanyakan kan gitu, Panik ya. panik. Pak gini Pak, misalnya gini Pak, sorry Pak. Itu kalau seandainya kita sudah pakai, ini masih ada nih di dalam tabung. Bagaimana maintenance-nya biar bisa kita pakai lagi lain waktu? Isi ulang Bu. Oh gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Iya nggak bisa dipakai lagi. Tetap Iya. harus. Pressurnya sudah turun. Walaupun cuma Tekanan semprotnya sudah turun, nanti kita peragakan. Dia ke atas berarti stabil. Ayo, kebakaran! Jangan di drumnya, di posisi dalamnya. 1. Amplop Bu, amplop. Hemat ini. ayo. Pak, Sudah besar itu, Pak. Lempar bensinnya dulu. 1. Wih, belum. Ini udah bagus tuh, udah bagus. 3. Udah ambil, tes aja sini. Cut. Ada, tembakkan. ya gitu. Wah, pas. Wah, viral ya. 1. Kebakaran. 2. Kalau untuk menghirup, Pak ya, menghirup. Menghirup Pak, untuk media dry chemical powder ini tidak berbahaya. Tetapi sarannya, untuk regulasinya Bapak minum yang banyak. Kalau terhirup tidak apa-apa Pak. Minum air putih aja. Kalau dengan dia ditiup aja. Diarahkan ke dalamnya Pak ya. 1, 2, 3. Hebat lah. Ini simulasi ya Bu ya. Simulasi ya. 1, 2, 3. Buka dulu, Lid. Ambil, langsung. 1 dari tengah. 1.
Aranginnya tuh ke atas, berarti ini masih stabil. stabil. Ini bebas, Bapak mau dari mana aja nyemprotnya. Aduh! Boleh padu. Oke. Pegang selangnya Pak, maju dikit ya. Satu, dua, tiga, ya. Ada. Satu, dua. Dari belakang, Pak. Tiga. Nah, sudah. Mulai dari pencabutan, Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, sebenarnya kalau insiden kebakaran itu kalau di rumah sakit atau di pabrik Pak ya, ada namanya tim tanggap darurat atau ahli K3-nya. Sebenarnya kebakaran yang disebabkan yang objeknya itu bangunan atau pabrik atau laboratorium yang seperti Bapak tanya tadi, itu tingkat sepengetahuannya Pak dari user tersebut. Kalau respon cepat memadamkannya itu sebenarnya bisa diatasi. Tapi kalau misalnya kita lambat mengatasinya, yang kebanyakan itu terjadi kebakaran itu syukur-syukur kalau kita tahu Pak ya, malam biasanya Pak. Itu yang di luar dari kendali. Harus dikontrol gitu lah Pak ya. Iya, kalau ketahuan Pak enak, tahu ada asap berarti ada api. Nggak taunya loss control ini Bu yang kita agak sulit. Loss control ini kita nggak tahu. Teman-teman security tuh, mana security? Siri kontrol. Kebanyakan kita tidak tahu posisinya Flat ya Pak. korslet atau misalnya user tadi agak terlambat, bisa jadi banyak penyebab faktor-faktornya itu. Bapak yang nanya tadi nelpon. Kabur dia. Oke, ada lagi Pak yang ditanyakan? Yang tidak paham? Sudah paham semua Pak. Sudah paham Pak ya? Oke. Saya rasa simulasi pelatihan yang kami usulkan untuk tahun depan Pak, bagaimana sekalian ini kan Ibu Novi ini datang nih, kalau dilakukan per tahun bagaimana Pak? Untuk simulasi seperti ini, setuju atau tidak Pak? Setuju. Kami berharap user itu betul-betul mengerti, paham menggunakannya Pak. Jadi bukan Bapak yakin, oh ini bisa menggunakan atau takutnya begini, Bapak sudah bisa memadamkan, apinya padam, Bapak cedera. Takutnya seperti itu Pak. Banyak pun terjadi seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh.